keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang kemudian membentak orang tuanya sendiri, bahkan ada yang memukul orang tuanya sendiri, ada yang sering membuat orang tuanya menangis, bahkan ada yang naudzubillah kemudian memperkarakan orang tuanya, bahkan ada yang lebih dahsyat dari itu, yang membunuh orang tuanya gara-gara tidak diberi apa yang diinginkannya. Ini adalah hal-hal yang sangat menyedihkan sekali. Padahal yang namanya orang tua itu di zaman dulu, terutama ibu, itu memiliki kedudukan yang sangat mulia sekali, memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena memang secara fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan orang tua kita itu secara fitrahnya memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, di mana orang tua sanggup untuk berkorban untuk kebaikan anaknya, terutama ibu, di mana ibu kita sanggup mengandung kita dalam waktu yang lama, 9 bulan, dalam keadaan lemah, bertambah lemah, sampai kemudian melahirkan kita dalam keadaan susah payah. Bahkan sering kita mendengar setelah melahirkan seorang ibu meninggal dunia untuk menyelamatkan putra dan putrinya. Kemudian setelah lahir pun tidak cukup itu, kita masih juga menyusahkan orang tua kita, di mana kita terkadang di malam hari tidak tidur, sedangkan orang tua kita memerlukan istirahat karena beratnya pekerjaan di siang hari, dan seterusnya. Bahkan ada juga anak-anak yang ketika orang tuanya sudah lanjut usia dan dia sudah dewasa, masih saja dia menyulitkan dan menyusahkan dan membebani orang tuanya. Tapi orang tua mana yang kemudian rela kalau anaknya kesulitan, kesusahan? Gak ada. Semua orang tua ingin anaknya mendapatkan kebaikan, karena kasih sayang yang sangat besar itulah, karena pengorbanan yang sangat besar itulah, terutama dari seorang ibu, maka kita diwajibkan untuk membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian berterima kasih kepada mereka. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kita berterima kasih kepada orang tua, bahkan walaupun kita misalnya mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tua, itu sedikit pun tidak kemudian mengurangi jasa dan kebaikan orang tua kepada kita. Jadi nggak ada istilahnya kalau seperti orang yang bekerja kepada satu majikan, setelah dia bekerja dia berhak mendapatkan gajinya. Jadi setelah dia melaksanakan kewajibannya bekerja, terus majikannya ngasih gaji, urusan selesai, impas, 0-0 gitu. Ya kan? Ini sudah dapat haknya, ini sudah melaksanakan kewajibannya, urusan selesai. Nggak ada istilahnya berhutang budi lagi atau apa, nggak ada. Seperti orang yang jual beli seperti itu juga. Yang ini menyerahkan barangnya, yang ini membayar. Urusan selesai, nggak ada istilahnya hutang budi, 0, impas. Kita kepada orang tua jangan berpikir sekali-kali seperti itu. Walau bagaimanapun kita berbuat baik kepada orang tua,
Walau bagaimanapun pula kita menyerahkan harta kita semuanya misalnya kepada orang tua, sedikit pun tidak akan menghilangkan kebaikan orang tua kepada kita. Jadi nggak ada istilahnya impas. Jangan sampai berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa apa yang kita berikan kepada orang tua, semaksimal apapun, itu sedikit pun nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Supaya apa? Supaya kita itu berusaha terus lagi untuk membahagiakan orang tua, berusaha terus untuk berkorban kepada orang tua. Karena kalau tidak begitu, kita akan berpikir, oh, saya sudah cukup untuk membalas orang tua, saya tidak ada kewajiban lagi, gantian anak-anak yang lain. Kita akan berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Kita sendiri diwajibkan untuk berbakti membalas kebaikan orang tua, dan kita yakin tidak akan bisa membalas mereka. Jangan sampai kita melihat saudara kita misalnya, gantian dialah, dia kan nggak pernah ini. Jangan melihat orang lain. Justru kita yang harus terdorong. Ini kesempatan buat saya. Selagi orang tua masih hidup, saya betul-betul akan memaksimalkan usaha saya, pengorbanan saya untuk orang tua. Jangan kemudian gantian dong yang lain. Kan anak-anak yang lain masih ada, apalagi anak yang itu dulu sangat dituruti orang tua, saya kan enggak. Jangan begitu. Justru harus berlomba-lomba, ya. Sebanyak apapun harus kita raih, yaitu birrul walidain tadi. Jadi jangan kemudian merasa kita sudah cukup melakukan sesuatu untuk orang tua. Jadi karena jasa orang tua yang begitu besar, kalau bukan karena Allah Ta'ala, kemudian kalau bukan karena orang tua, kita nggak akan ada di dunia ini. Maka kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Kita berkewajiban untuk mengerahkan segala perbuatan baik kepada mereka. Kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Hak orang tua, perlu kita ketahui, adalah sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hak orang tua itu di bawah haknya, tentu setelah hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 36 jelas sekali, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Itu yang pertama, itu hak yang paling besar, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi setelah kita benar-benar berpikir bagaimana mentauhidkan Allah, berusaha bagaimana menjauhi syirik, yang kedua yang kita pikirkan, kewajiban yang besar adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu tugas yang besar. Yang kedua, tentu setelah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa ayat ini? Bahwa hak orang tua adalah hak manusia yang ada di sekitar kita yang paling besar. Jadi sangat disayangkan kalau seorang anak tidak pernah berpikir bagaimana membahagiakan, berbakti kepada orang tuanya, malah yang ada menyusahkan, durhaka kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Kemudian di dalam surah yang lain, misalnya surah Al-Isra ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan
janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah, ini hak yang paling besar pertama, yaitu hak Allah Ta'ala, mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Terus diikuti apa? Wabil walidaini ihsana. Selalu begitu, selalu begitu. Setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan apa? Seolah-olah hak orang tua tidak bisa dipisahkan dengan hak Allah Ta'ala. Menunjukkan besarnya hak orang tua, karena diletakkan setelah hak Allah Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Ya, kalau kita berjalan di atas manhaj yang syar'i sesuai dengan Islam, tidak ada anak-anak itu bentak orang tua, gak ada lagi memukul orang tua, memaksa orang tua, bikin orang tua nangis, apalagi sampai naudzubillah membunuh orang tua. Jadi dua ayat yang mulia ini saja sudah cukup, sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Belum lagi ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Ini hak Allah Ta'ala. Qultu, lalu aku bertanya, summa ayyi, kemudian apa lagi setelah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan dalam hadis yang mulia ini hak orang tua itu sangat besar. Diletakkan setelah hak Allah Ta'ala. Maka hendaknya setelah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, setelah itu kita berusaha bersungguh-sungguh menunaikan hak orang tua kita. Qultu summa ayyi, kemudian aku berkata, apalagi setelah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad saja yang merupakan puncak ketinggian di dalam Islam, yang memiliki banyak keistimewaan, keutamaan, itu letaknya setelah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Oleh karena itulah seorang ketika dia hendak berangkat jihad, dia wajib meminta izin orang tua. Jika diizinkan berangkat, kalau tidak, tidak. Karena hak orang tua itu sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi dari tiga dalil yang mulia ini, dua ayat Al-Quran dan hadis yang mulia ini, sebenarnya sudah cukup bahwa hak orang tua itu sangat besar di dalam Islam. Jangan sampai kita kemudian bermalasan-malasan untuk menunaikan hak mereka. Jangan sampai kita kemudian mengabaikan, meremehkan hak mereka. Jangan sampai kita hanya berpikir apa yang saya dapat dari orang tua, makanya pulang kampung kalau lagi ada pembagian warisan aja. Seumur-umur gak pernah nongol ke kampung, gak pernah pulang kampung. Giliran dipanggil mau bagi-bagi warisan baru pulang. Itu bagaimana itu? Apakah dengan begitu kita menunaikan hak yang besar itu kepada orang tua? Bagaimana membahagiakan orang tua? Kita harus bersungguh-sungguh. Siapa di antara kita yang paling bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua? Rebutan.
Giliran warisan kita ngalah aja, udah kasih aja ke dia, udah kasih aja ke dia, gitu. Tapi kebalik, banyak di antara kita ini kebalik, ya. Kalau kita disuruh membahagiakan orang tua, misalnya jagain orang tua, udah kamu aja. Giliran ditelepon suruh pulang, ayo kita mau bagi warisan, semuanya pada datang duluan. Bagaimana itu? Apakah itu berbakti kepada orang tua? Jelas enggak. Karena untuk kepentingan duniawi. Jadi jauh dari gambaran salafus soleh dulu. Orang-orang pendahulu kita adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan di antara sifat akhlak mulia para nabi dan rasul, mereka selalu berbakti kepada orang tua. Selalu berbakti kepada orang tua. Nabi Yahya alaihissalam misalnya di dalam surah Maryam ayat 12, wabarram biwalidayhi, ayat 14, wabarron biwalidayhi walam yakun jabbaron asya. Nabi Yahya alaihissalam adalah barron biwalidayhi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tua mereka ada yang musyrik. Karena yang namanya berbakti kepada orang tua itu nggak melihat agama orang tua, apalagi cuman melihat keyakinan mereka kok berbeda dengan kita, enggak. Wabarron biwalidayhi walam yakun jabbaron asya, dan beliau bukanlah orang yang jabbar, orang yang arogan, asian, orang yang durhaka, enggak. Nabi Isa alaihissalam, beliau hanya punya ibu. Beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Di dalam surah Maryam juga ayat 23 ya. Ayat 32, wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Wabarran biwalidati, aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang jabbar, arogan, kejam, syaqiyan, orang yang sengsara. Ini menunjukkan apa? Bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam saja ketika belum dilarang mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya itu berbuat syirik, bahkan orang yang menyebarkan kesyirikan dengan membuat dan menjual patung, bahkan mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu mendoakan orang tuanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghafirli, ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman. Masih mendoakan ayahnya, orang tuanya. Baru ketika dilarang oleh Allah Ta'ala, baru beliau tidak lagi mendoakan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilarang beliau selalu mendoakan orang tuanya. Tapi ketika dilarang beliau tidak lagi mendoakan, tapi beliau tetap meminta izin kepada Allah untuk dapat menziarahi kuburan ibunya, dan diizinkan oleh Allah. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya orang yang berbakti kepada orang tua. Para salafus soleh, para sahabat juga seperti itu.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Kalau tidak salah beliau itu sangat berbakti kepada ibunya. Saking berbaktinya katanya kan rumahnya berbeda. Ketika mau keluar rumah mesti ke pintu rumah ibunya mengucapkan salam, mendoakan baru pergi. Setiap pulang juga begitu. Afwan, Abu Hurairah kalau nggak salah. Ya, Abu Hurairah. Jadi sahabat juga orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Bahkan ada dulu salafus soleh, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu orang yang sangat menghormati ibunya. Pernah suatu hari beliau disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan ibunya ke seorang syekh untuk menanyakan tentang satu perkara agama. Dianterin oleh Imam Abu Hanifah ke syekh itu. Coba bayangkan, kalau dipikir, lah ngapain jauh-jauh ke syekh? Imam Abu Hanifah kan imam di zamannya, orang yang dianggap paling alim di zamannya. Menunduk kepada ibunya. Beliau nggak bilang sama ibunya, ibu nggak usah jauh-jauh sih, nanya aja ke saya, ngapain kan? Enggak lah, orang ibunya mau nanya kepada syekh yang lain, dianterin. Jadi sangat takut, sangat menghargai, menghormati orang tua, terutama ibu. Ada seorang salafus soleh, ini juga mungkin beliau mencontoh di dalam hadis ya. Suatu hari ibunya meminta minum. Beliau pergilah salafus soleh ini untuk nyari minuman. Nyampe di situ ibunya sudah tidur. Beliau tidak mau membangunkan ibunya. Dan beliau juga tidak mau pergi karena takut ibunya bangun nyari malah sulitan lagi nanti. Udah beliau berdiri di situ megang minuman itu sampai pagi katanya. Sampai pagi. Coba kita bayangkan, kita bisa nggak seperti itu? Yang ada malah udah taruh aja kita pergi. Yang ada malah kadang ambil sendiri bu. Sampai segitunya. Makanya ada salafus soleh itu yang lebih senang di waktu malam itu mijetin kaki ibunya ketimbang sholat malam. Dibandingkan sholat malam lebih memilih mijetin kaki ibunya. Jadi salafus soleh dulu sangat menyadari benar bagaimana hak orang tua, terutama ibu. Makanya mereka berusaha bersungguh-sungguh, gimana saya berbakti kepada orang tua saya, terutama ibu saya, begitu. Mungkin karena kita di zaman sekarang lebih melihat, oh hak anak terhadap orang tua begini, makanya dia menuntut haknya. Bukan bagaimana kewajiban saya sebagai anak kepada orang tua supaya saya bisa melaksanakan dengan baik, enggak kayak gitu. Jadi lebih memikirkan haknya. Oh, dia dapat ini, kenapa saya enggak? Dia udah dapat warisannya, kenapa saya belum dikasih? Jadi yang dipikirin itu kita. Bahkan ada seorang salafus soleh, Imam Haywah bin Shuraih rahimahullah. Imam Haywah bin Shuraih rahimahullah ini seorang ulama besar. Suatu hari beliau sedang berada di majelis taklim. Muridnya banyak. Lagi menyampaikan kajian. Dipanggil ibunya, suruh pulang. Pulang. Padahal lagi kajian. Disuruh ngapain? Ngasih makan ayam. Bayangkan, seorang imam besar
dipanggil ibunya suruh ngasih makan ayam, pulang walaupun sedang ngisi kajian, muridnya banyak, dan muridnya ya tidak kecewa. Wah, ini memang contoh seorang ulama yang menghormati, berbakti kepada ibunya. Ya, mereka nggak, gimana sih Pak Kiai Syekh ini, orang lagi ngisi kajian malah pulang, cuman disuruh ngasih makan ayam ibunya. Enggak ada. Mengajarkan adab kepada murid-murid, bagaimana harus bersikap kepada orang tua, terutama ibunya. Jadi sampai segitunya salafus saleh itu. Makanya kalau kita pikir, gila, maksud dalam artian yang positif, kok bisa segitunya mereka berbakti sama orang tua. Dalam riwayat ada katanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin kalau nggak salah. Beliau itu kalau makan tidak mau sepiring dengan orang tuanya, dengan ibunya. Wah, kebangetan ini anak. Bukan gitu. Kalau kita berpikir, wah nggak mau sepiring dengan ibunya, itu berarti kebangetan, ya kan? Mungkin merasa jijik dengan ibunya. Enggak. Beliau tidak mau sepiring apa? Karena khawatir beliau ngambil satu makanan yang makanan itu diinginkan oleh ibunya, terus beliau ambil, nggak mau. Sampai segitunya. Sampai segitunya ya. Jadi bukan kalau kita kan nanti saya dirusuin makannya, enggak. Beliau enggak kayak gitu. Beliau khawatir ngambil makanan, ternyata makanan itu sudah diinginkan oleh ibunya. Yang kadang-kadang di luar nalar lagi, ada salafus soleh dulu rumahnya tingkat. Ketika tahu ibunya lagi di bawah, dia nggak mau naik ke atas. Kadang-kadang, apa hubungannya itu sampai segitunya? Kenapa? Karena mereka sadar betul bagaimana hak orang tua yang sangat besar. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak orang tua. Karena mereka tahu di sana ada surga yang pintunya adalah birrul walidain. Mereka pengen masuk surga melalui pintu birrul walidain. Mereka kepingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ridho Allah Ta'ala tergantung ridhonya orang tua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ridho Rabb firudol walid. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Wasukhtu Rabb fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Mereka tidak ingin mereka mendapatkan kemurkaan orang tua, karena itu bisa menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala murka juga kepadanya. Maka mereka berusaha benar-benar berjuang untuk mendapatkan ridho orang tua. Kadang di antara kita ini cuman beda pemahaman dengan orang tua, akhirnya nggak mau berbakti. Orang tuanya diceramain. Boleh memberi nasihat orang tua, tapi bukan menceramain seperti ngajarin. Salafus soleh dulu, kalau orang tuanya marah, nggak berani menatap mata mereka. Kenapa? Karena kalau kita menatap kepada orang yang marah kepada kita, berarti itu nantang. Mereka menundukkan pandangan ketika orang tuanya marah. Nggak berani menatap, melotot, apalagi menjawab. Nggak berani. Jadi walaupun orang tua itu tidak sesuai dengan kita, kalau mereka berbicara yang tidak sesuai dengan kita, diamkan aja.
Jangan dibantah. Karena kalau kita membantah ketika itu sambil melotot, wah udah, itu termasuk durhaka. Walaupun kadang kita nggak setuju, walaupun kita di belakang tidak melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, tapi jangan didebat di depan. Jangan debat. Jangankan orang tua yang berbeda pemahaman, orang tua yang kafir musyrik aja kita tetap harus berbakti, ya kan? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra tadi kan, ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menetapkan jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari mereka atau keduanya dalam usia yang tua di dalam penjagaanmu, ya ini kalau di tempat lain bukan di dalam penjagaanmu tapi dikirimkan ke panti jompo, waliyadzubillah. Ini nggak mau direpotkan. Kalau di dalam Islam itu rebutan. Orang tawaf aja menggendong ibunya, rebutan. Lah karena di negeri barat mungkin gak diajarkan seperti itu. Tidak diajarkan bahwa kita ini harus berbakti kepada orang tua, melayani orang tua, apalagi yang sudah sepuh, enggak. Diajarkan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya sudah, kalau orang tua sudah sepuh ya urusan sendiri, urusan negara. Kita punya urusan sendiri. Jadi nggak ada keterikatan. Jadi diletakkan di panti jompo. Kalau di Islam enggak. Jika salah seorang dari mereka berdua atau mereka berdua dalam usia tua dalam penjagaanmu, nah, pasti banyak ujian. Apalagi kalau sudah pikun, mereka kadang-kadang tidak nyambung, sering marah, sering ini. Maka kewajiban kita apa? Sabar. Fala taqul lahuma uf. Jangan mengatakan kepada mereka uf. Jadi bilang itu aja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Bilang itu saja durhaka, apalagi yang lebih dari itu. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Mendoakan, memanggil dengan panggilan yang baik. Jangan panggil namanya. Jadi tidak termasuk berbakti kalau kita jalan dengan orang tua kita di depannya. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap kehinaan dari rahmat dan kasih sayang. Jadi menunduk, jangan menatap mereka, dipenuhi dengan rasa kasih sayang kepada orang tua. Dan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku dari kecil. Itu namanya berbakti. Jadi durhaka itu kalau kita ngomong saja durhaka, apalagi sampai membentak, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh orang tua, wal iyadzubillah. Makanya di dalam Islam ketika seorang ayah membunuh anaknya nggak dikisos loh. Beda kalau seorang anak membunuh ayah dikisos. Orang tua membunuh anak nggak dikisos. La yuqtalul walidu biwaladih. Seorang ayah tidak dibunuh kisos karena membunuh anaknya. Padahal ya sama-sama membunuh kan? Apa bedanya?
Ini mungkin disebabkan karena hak orang tua sangat besar bagi anaknya. Kalau bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena orang tua, kemudian tidak ada. Bahkan di dalam hadis, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Gak ada istilahnya orang tua memerlukan harta kita dan kita masih punya yang lain, terus kita melarang, gak. Harus kita berikan apa yang diinginkan orang tua, harus berusaha. Apalagi orang tua yang sepuh, yang tidak mampu, kewajiban anak lakinya untuk memberi nafkah. Tapi kadang-kadang kita enggak. Justru anak perempuan yang ngasih nafkah orang tua, anak laki-lakinya yang nyusahin. Ya minimal kalau nggak bisa ngasih jangan nyusahin lah. Udah nggak bisa ngasih orang tua, kita malah nyusahin, minta jatah. Udah gitu masih nyuruh orang tua ngurus cucunya ya. Kapan orang tua istirahat juga? Kapan coba? Waktu kita kecil capek, sampai kita sekolah, sampai kita kuliah, kita udah nikah punya anak masih capek lagi. Kapan orang tua istirahat memikirkan ibadah? Ya kita tahu orang tua senang melakukan itu. Kenapa? Lah tadi kasih sayang orang tua kepada anak yang tidak pernah habis. Tapi kita bukan berarti kita yang menyusahkan orang tua. Sebagaimana perbuatan syirik itu adalah dosa yang paling besar, demikian juga uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu dosa yang paling besar juga. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Kulna, kami menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, al israku billah, syirik kepada Allah. Karena hak yang paling besar hak Allah, maka dosa yang paling besar adalah yang menyangkut hak Allah, yaitu syirik kepada Allah. Terus wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua ya. Jadi sebagaimana perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, maka larangan yang paling besar juga adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, berarti kita melakukan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Tapi bagaimana kalau orang tua saya menyuruh kepada perbuatan yang tidak baik? Di sini saya disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Terjadilah benturan dalam hati saya. Tetap orang tua menyuruh kita kepada perbuatan tidak baik, kita tidak boleh menaati. Tapi tidak boleh juga kemudian membantah di depan mereka. Gitu. Nggak boleh. Di depan mereka kita bilang gini, bapak ibu sesat, gini, nggak mau apa lagi. Tidak boleh menatap mata mereka ketika mereka marah. Terus jalannya gimana? Ya udah dengerin aja, ya, walaupun di belakang kita tidak melaksanakan. Kita jelaskan juga dengan baik kadang-kadang ya, tapi tidak perlu mendebat orang tua. Jadi jangan sampai membuka pintu pertengkaran, apalagi sampai orang tua kita nangis gara-gara bertengkar dengan kita, waliyadzubillah. Tapi tetap kita tidak boleh taat kepada mereka kalau bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, ibunya marah dan memerintahkan Sa'ad untuk keluar dari Islam.
Tapi Sa'ad tetap menolak, saya tidak mau keluar dari Islam. Ibunya nggak habis cara, beliau ngancam, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum sampai kamu keluar daripada agama Islam, atau saya yang mati, katanya. Supaya orang-orang Arab menyalahkan Sa'ad, dia sendiri yang membunuh ibunya, gara-gara Sa'ad ibunya mati. Akhirnya 3 hari nggak makan, nggak minum, sampai pingsan ibunya. Terus saudaranya Umarah bin Abi Waqqas memberi minum dan dia mendoakan keburukan kepada Sa'ad. Nah, ini kan dianggap wah Sa'ad durhaka ini. Padahal Islam menyuruh kita berbakti kepada orang tua, apalagi ibu. Berarti Sa'ad berdurhaka, didoakan keburukan. Tapi ternyata turunlah ayat Allah Ta'ala tadi, surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku yang mana kamu tidak ada ilmunya, maka jangan menaati mereka. Nggak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Maksudnya ketika kita tidak setuju jangan berdebat sampai marah-marah kepada mereka, jangan. Jadi dua-duanya kita bisa lakukan. Tetap berbakti kepada orang tua, dan kita juga dalam waktu yang sama harus taat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk taat kepadanya kemudian kita durhaka kepada orang tua, enggak. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, dan juga dalam ayat ini bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Dua-duanya bisa dilakukan, bisa, asalkan kita tahu caranya tadi. Ini yang kadang-kadang baru semangat mengaji sunnah, loh kok orang tuanya enggak sama. Udah mulailah orang tuanya diceramain. Bapak ibu itu enggak benar, itu enggak ada dalilnya. Gini. Dengan gaya seorang syekh yang sudah alim banget. Orang tuanya diem, tak nunduk, nangis. Enggak benar. Kalau orang tuanya marah gimana? Jadi caranya yang enggak benar. Intinya kita itu nggak setuju, diem aja. Kita ngasih nasihat, iya silahkan, tapi dengan cara yang baik. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, tetap dengan memanggil dengan panggilan yang mulia. Wahai ayahku, la ta'budu syaiton, jangan menyembah setan. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tik. Jadi dengan panggilan yang baik, tetap menjelaskan dengan cara yang baik. Nah ini kadang-kadang ini dia mau menikah dengan seorang wanita, orang tuanya nggak setuju, langsung gak usah didengerin, kan saya laki-laki, nggak perlu wali, yang penting kan calon saya baik agamanya, akhlaknya. Akhirnya nikah, timbullah masalah. Bukan berarti kita kemudian membatalkan pernikahan dengan seorang wanita yang menurut kita agama dan akhlaknya baik, bukan. Tapi kalau bisa kita meraih ridho orang tua dengan itu, kenapa enggak? Kan kita belum menempuh jalannya, belum usaha, ya enggak? Kita berusaha dong bagaimana melunakkan hati orang tua gitu. Mungkin beliau enggak setuju karena belum paham. Kita buktikan bahwa ternyata wanita yang begini ini justru malah
lebih taat berbakti kepada mertua gitu. Karena mereka kadang-kadang nggak paham. Sehingga jangan buru-buru, nggak mau, pokoknya saya mau nikah langsung, akhirnya pergi nikah, orang tuanya nggak tahu. Jangan. Ya perlahan-lahan, usaha dulu gitu kan. Jadi intinya berbakti kepada orang tua itu dengan taat kepada orang tua, dengan mendoakan orang tua, dengan memberi kepada orang tua, dengan memperlakukan orang tua sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Itu yang penting, bukan sesuai dengan keinginan kita. Pernah kita beri contoh, orang tua itu tidak selalunya bahagia kalau kita bawa ke tempat kita dengan segala fasilitas kemudahan yang ada. Belum tentu. Kadang orang tua itu ada yang lebih senang tinggal di kampung, ketemu dengan teman-temannya, dengan rutinitas hidupnya sehari-hari, dia menikmati walaupun capek. Nah, kalau itu yang menjadi keinginan orang tua, ya sudah, jangan dipaksa. Udah, ibu di sini aja sama saya kasih semuanya, tinggal bilang aja kalau mau apa-apa gitu, tinggal pencet semuanya. Enggak, belum tentu. Jadi itu dalam kacamata kita. Dalam kacamata orang tua beda. Ya sudah, kita ikuti keinginan mereka, jangan dipaksa. Oh, mereka maunya gini, ya sudah. Ada orang tua yang kalau sakit nggak mau berobat, ya sudah, jangan dipaksa. Kalau dipaksa juga kasihan, nanti malah stres. Terus gimana? Ya sudah, pakai ini aja lah, obat-obatan yang syar'i. Kadang-kadang orang tua ada gitu loh, yang dipaksa. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau sesuai dengan apa yang mereka inginkan tuh biasanya mereka itu enak, enjoy gitu. Kemudian berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal. Bagaimana? Saya dulu semasa hidup orang tua nggak bisa berbakti, sekarang udah meninggal. Ingat, berbakti kepada orang tua itu tidak kenal waktu. Walaupun orang tua sudah meninggal, masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Ya mendoakan orang tua. Di setiap sholat-sholat kita, di waktu-waktu yang mustajab, jangan lupa doakan orang tua. Kadang-kadang kita mau mendoakan orang tua aja harus nyuruh orang. Kita sendiri kan bisa berdoa, apalagi doanya anak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a min amalihi illa min salasin." Idza mata ibnu Adam, kalau seorang manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau anak soleh yang mendoakan. Artinya apa? Kalau di sana ada yang lebih lagi bermanfaat untuk orang tua, pasti dijelaskan. Ternyata yang dijelaskan anak soleh yang mendoakan. Berarti ini menunjukkan kalau doanya anak soleh itu yang paling manjur untuk orang tua. Jadi nggak perlu juga nyuruh orang-orang lain mendoakan. Ya boleh, cuman lebih bagusnya anaknya sendiri yang soleh. Nah itu, jadi doa untuk orang tua dari anaknya sendiri itu sangat-sangat mustahil. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh seseorang benar-benar diangkat derajatnya di dalam surga. Fayaqul, dari mana saya dapat ini semua? Dikatakan bistighfar kita.
Itu doa yang paling penting. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Menjadikan diri kita baik, itu juga menjadi pahala untuk orang tua. Ya. Kalau dulu kita nggak pernah sholat, nggak pernah ini, sekarang kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu juga ada pahalanya untuk orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Jadi anaknya misalnya beribadah, sholat, tanpa diniatkan pun orang tua juga dapat pahala anaknya. Loh kenapa? Karena anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan orang tua akan dapat pahala dari kebaikan anaknya kalau dulu dia semasa hidup memberitahukan, mengajarkan. Paham? Jadi kalau orang tuanya dulu memang yang ngajari anaknya menjadi baik, setiap anaknya berbuat baik dia dapat pahala. Tapi kalau maknanya seperti itu, apa bedanya dengan yang lain? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya, kan? Itu sama aja dengan orang umum. Ini orang tua loh, pasti ada sesuatu yang istimewa, beda gitu loh. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan orang tua selalu mendapatkan kebaikan ketika anaknya melakukan kebaikan. Tentu kalau orang tuanya yang musyrik ya enggak lah. Kalaupun dapat kebaikan, dia melakukan kesyirikan semasa hidupnya, gak diampuni oleh Allah misalnya, kan, habis kebaikan juga sama aja, kan. Jadi secara otomatis. Bisa juga memang secara khusus anak itu berniat dengan amal baiknya untuk pahala orang tua, bisa. Seperti sedekah, ya kan? Apalagi sedekah yang jariah, yang pahalanya ngalir terus, bikin sumur di masjid, beli mushaf ditaruh di masjid. Tapi kalau sekarang saya tidak menganjurkan loh beli mushaf ditaruh di masjid. Loh kenapa? Kadang-kadang di masjid itu mushaf gak kesentuh. Orang lebih suka buka HP baca Quran. Di tempat saya aja, di raknya itu berjejer mushaf baru nggak kesentuh. Nggak tahu, mungkin orang males ya kalau Jumatan itu ngambil ke depan. Ya udah pakai HP aja. Oh, berarti wakafnya HP dong. Wah, ntar merusak lagi. Jadi intinya mana yang kelihatannya itu dimanfaatkan. Nggak mesti harus mushaf sih. Yang namanya sedekah jariyah wakaf itu nggak mesti harus mushaf. Kita beli baju misalnya, kasih ke fakir miskin dipakai terus, itu pahala. Nggak mesti harus mushaf. Kalau mushaf zaman dulu kan memang susah, jarang kan, wajar lah. Orang nggak ada pabrik bikin mushaf, dia nulis sendiri, itu yang pahalanya besar. Atau bikin sumur, bikin masjid, itu selagi dimanfaatkan pahalanya ngalir kalau diniatkan untuk orang tua. Dan yang lain adalah walaupun orang tua meninggal, kita kalau ada kesempatan tetap pulang kampung. Kan di sana masih ada saudara-saudara orang tua, masih ada sahabat orang tua. Itu kan termasuk birrul walidain. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertemu dengan seseorang di jalan menuju Mekah. Kenal, terus disalamin lah. Habis itu orang ini goncengin di atas keledai. Setelah itu dikasih sorban, nih. Wah, cuman sorban. Ingat, pakaian itu dulu mahal loh. Pakaian itu dulu mahal. Udah gitu dikasih tunggangan keledai,
di padang pasir itu sangat bernilai sekali itu. Panas kan? Maka berkata Ibnu Dinar rahimahullah, aslahakallah, mudah-mudahan Allah memperbaikimu hai Ibnu Umar. Innahumul a'rab wa innahum yardawna bil yasir. Tadi yang ditolong itu kan cuma orang Arab Badui, orang gunung. Mereka itu kalau dikasih sedikit aja udah seneng, ngapain harus dikasih tunggangan, dikasih sorban. Maka apa yang dikatakan Ibnu Umar, inna abahada, sesungguhnya ayahnya orang ini dulu sahabatnya Umar bin Khattab. Bukan orang ini sahabatnya Umar bin Khattab, tapi ayahnya dia. Bagaimana pula kalau itu memang sahabatnya Umar radhiyallahu anhu, pasti akan diperlakukan lebih. Sesungguhnya ayahnya orang ini dulu sahabatnya Umar ibnul Khattab, dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril bir, sesungguhnya berbakti yang paling baik, ya, sesungguhnya termasuk berbakti yang paling baik silatur rajul, ketika seseorang itu menyambung ahla wuddi abi, keluarga sahabat orang tuanya, ba'da'an yuwalliya, setelah orang tuanya meninggal. Bukan hanya menyambung dengan sahabatnya, keluarganya juga. Kalau menyambung hubungan dengan sahabatnya orang tua, ya wajar, masih kenal kan. Tapi ini enggak, keluarganya juga, keluarga sahabatnya orang tua. Bagaimana pula kalau kerabatnya sendiri? Bagaimana pula kalau keluarga orang tua sendiri? Makanya kadang-kadang kita gini, antum nggak mudik, udah nggak ada orang tua, kan di sana masih ada kerabat, masih ada saudara orang tua. Niatkanlah pulang kampung untuk menyambung silaturahim, niat untuk berbakti kepada orang tua, itu bermanfaat. Kalaupun nggak ada kerabatnya lagi, datang ke sahabat-sahabat orang tua dulu, datang kasih hadiah 100.000 kalau dikasih ke orang kampung, masya Allah, dibandingkan 1 juta dikasih orang kota, nilainya itu sangat besar. Wah, didoakan terus. Kalau ada rezeki pulang kampung, sambung dengan sahabat orang tua, bukan hanya sahabat di sini, keluarganya sahabatnya orang tua termasuk. Jadi nggak ada istilahnya, udah meninggal orang tua, nggak usah pulang kampung lagi, ngapain? Ngabisin duit. Lah orang kalau silaturahim kan diganti oleh Allah, yakin aja rezeki itu ada aja. Jadi masih bisa kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita meninggal. Yang pertama tentu anak soleh yang mendoakan, waladin solihin yada'ulah. Yang kedua, kita bisa bersedekah untuk orang tua, apalagi sedekah jariyah. Yang ketiga, kita bisa menyambung silaturahim dengan sahabat orang tua dulu, atau dengan keluarga sahabat daripada orang tua. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini berkaitan dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, ada yang mau bertanya? Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah sekalian yang mau bertanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silahkan. Silakan. Kalau untuk anak, untuk mendoakan orang tuanya ketika dalam sholat itu diperbolehkan enggak? Oh gitu. Seharusnya gak usah disuruh. Anak itu secara otomatis harus selalu menyempatkan doa untuk orang tuanya. Oh, berarti kalau anaknya masih kecil, kita bukan minta didoakan, tapi ngajarin supaya anak itu mau mendoakan orang tua. Karena siapa tahu anaknya kan tidak punya ilmunya,
atau mungkin di sekolah belum diajarin kewajiban mendoakan orang tua kan. Nggak apa-apa. Kita kan minta didoakan boleh. Paham? Tapi itu bukan termasuk gini loh. Bukan termasuk kita memberi sesuatu tapi dengan harapan balasan. Contoh kita gini. Oh, saya ngasih ke anak biar nanti anak ngasih saya. Nah, itu nggak boleh. Tapi harus ikhlas karena Allah. Paham? Itu nggak termasuk seperti itu. Karena kadang-kadang anak ada orang tua yang gitu kan, kewajiban dia untuk mengurus anaknya, menafkahi. Dia berpikir dalam hati supaya nanti kalau saya sudah tua, anak saya mau ngurusin saya. Itu nggak boleh. Kan harus ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Karena sewaktu-waktu juga kita bisa minta tolong akhi doakan saya, kan nggak ada masalah kan. Bukan berarti kita nih saya kasih tapi doakan saya, beda. Paham? Nah, seperti itu. Jadi nggak ada masalah kita doakan ibu bapak ya, gitu. Nggak ada masalah. Apalagi kan ngajarin anak-anak. Karena kalau misalnya dia nggak diajarin orang lain, siapa yang ngajarin lagi? Kalau bukan orang tuanya kan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu dengan cara-cara tadi, itu kan kebaikannya untuk orang tua. Apakah kita juga dapat kebaikannya? Ya jelaslah. Kita juga dikasih kebaikan oleh Allah Ta'ala. Mungkin dalilnya yang bisa dipakai ini contohnya. Ada seorang tua yang menggendong anaknya ketika dia melakukan ibadah haji atau umroh. Terus dia nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alihadha hajjun, apakah anak ini dapat pahala haji ya Rasulullah?" Padahal kan masih kecil kan. Nabi bilang, "Ya, dan kamu juga dapat." Ini menunjukkan apa? Anaknya dapat, orang tuanya yang menghajikan anaknya, mengumrohkan anaknya juga dapat pahala, karena dia yang menyebabkan. Seperti tadi, antum yang menyebabkan orang tua dapat ampunan dari Allah, antum juga dapat pahalanya dari Allah. Paham? Baik, kenapa di sini disebut waladun soleh itu adalah anak kandungnya? Karena yang namanya anak kandung itu ketika dia berdoa kepada untuk orang tuanya itu kan memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena orang tuanya semasa hidup juga punya andil, yaitu apa? Mengandungnya, ibunya apalagi kan melahirkannya. Beda tentu dengan anak angkat. Oh, gimana dong kalau orang nggak punya anak? Kalau nggak punya anak kan dia kebaikan dia mendidik anak angkat, menafkahi itu kan juga ada pahalanya. Paham? Udah gitu berarti nggak boleh dong anak angkat itu mendoakan. Boleh aja. Kalau yang namanya mendoakan itu dari siapapun boleh. Kita aja mendoakan saudara kita yang meninggal juga boleh. Nggak ada masalah kan? Cuman kalau dikaitkan dengan hadis tadi, awaladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan, ya saya lebih memahaminya itu adalah anak yang kandung. Nah, tapi kan masih banyak pintu-pintu yang lain untuk kebaikan orang yang meninggal yang tidak punya keturunan. Kan masih banyak. Ya, silakan. Cukup ayat apa? Baik, demikian jamaah sekalian.
mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat. Amin.